Kenapa Nabi ngambil di lapangan? Supaya orang lebih ramai salat jenazah. Ya. Kenapa? Untuk Raja Najas sekali memberitahu kenapa kaunu mata alal Islam. Kerana Raja Najas meninggal dalam keadaan Islam Muslim. Ya. Nah, jadi gimana nih? Nabi di Madinah, Raja Najas ini di Afrika, dan Nabi tahu dia telah beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal tak pernah ketemu, dan wafatnya pun Nabi tahu, hari meninggalnya, jamnya pun Nabi tahu. Nah, maka Nabi suruh salat. Bukannya gampang, dulu tak ada HP, siapa nak beritahu? Lebih jauh lagi tu, Pontianak, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 bulan. Apa lagi belok ke Afrika tu, lewat Mesir lagi, lewat Sudan baru sampai ke Ethiopia tu. Mungkin mau 2-3 bulan baru sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Yang ini melanjutkan kajian yang terakhir yang masih berhubungan dengan mayit, ya. Ini mengenai salat jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'an Najashi bil yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fasuffa bihim wa kabbara alaihi arba'an, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah Allah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam na'an Najasi, yakni memberitakan tentang Raja Najash, fi yaumil ladzi mata fihi, pada hari kematiannya, ya, pada hari kematian. Wa kharaja bihim ilal musalla, maka keluarlah ia bersama mereka para sahabat ke tempat salat. Musalla itu bukan di masjid tapi di lapangan, ya. Fasuffa bihim, kemudian mereka bersab-sab. Wa kabbara alaihi arba'an, kemudian dia takbir, ya, takbir untuk salat jenazah itu 4 kali takbir, muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, di sini disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'an Najasi, artinya memberitakan, mengumumkan tentang Raja Najash. Nah, Najash ini Rasulullah memberitahu tentang kematian Raja Najash pada hari kematiannya. Nah, An-Najasi itu laqab. Laqab ini gelar, bukan nama dia Najas, ya. Gelar likulli min malikin minal Habasyah. Jadi setiap raja dari negeri Habasyah, kalau sekarang ni Ethiopia, dulu namanya Habasyah, dari Habash, orang kulit hitam Afrika. Rajanya dapat gelar namanya An-Najas, ya, Najasi. Nah, dia ini dalam bahasa Arab tu, ya, Najas itu dalam bahasa Arab artinya apa? As-sahma namanya, wa ismuhu as-sahma.
Jadi nama raja itu namanya As-Sahma, gelarnya An-Najas. Nah, itu As-Sahma itu bilughatil Habasyah, menurut bahasa orang Habasyah. Ya, nama dia. Nah, kalau bahasa Arab apa? Namanya Atiyah. Jadi kalau pakai bahasa Arab namanya Atiyah, bahasa Najas namanya As-Sahma. Artinya anugerah. Kan bagus. Macam kita bahasa Indonesia. Artinya apa? Namanya Kurnia. Anak saya ada guru namanya Pak Kurnia. Sama gak kan? Bahasa Indonesia ada bahasa Habasyah namanya As-Sahma, bahasa Arab namanya Atiyah, artinya karunia. Nah, jadi pakai bahasa apapun boleh, yang penting artinya bagus. Nah, apalagi orang Islam suka pakai bahasa Arab, lebih bagus lagi. Ya, bahasa Arab. Jadi banyak orang Arab namanya Atiyah. Ya, Atiyah. Fakulu man malikil Habasyah yuqalu lahu An-Najasi. Jadi setiap raja dari Habasyah ni berganti-ganti orang tetap gelarnya An-Najas. Ya. Nah, seperti orang Muslim. Orang Muslim siapa rajanya, pemimpinnya? Amirul Mukminin. Umar Amirul Mukminin meninggal, ganti Utsman bin Affan, tetap Amirul Mukminin. Utsman bin Affan meninggal, ganti Ali bin Abi Thalib, tetap namanya Amirul. Gitu saja. Jadi Habasyah itu seperti Amirul Mukminin. Siapapun orang-orangnya gelarnya Amirul Mukminin. Tapi ingat, sebelum Umar disebut Khalifah Rasulullah, itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Meninggal Nabi, gelar Abu Bakar Khalifah. Khalifah itu pengganti. Nah, tapi ingat, setelah Abu Bakar berubah Amirul Mukminin, seteruslah sampai pemerintahan Abbasiyah dipanggil Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin yang mengurus urusan orang mukmin. Kemudian waman malikul Farsi Kisra, raja Parsi dulu tuh Iran, apalagi Irak, Afghanistan, itu disebut Parsi, bahasa Parsi. Raja dia namanya Kisra, gelarnya. Siapapun raja tetap gelarnya Kisra. Rom ini Romawi, gelarnya apa? Herakla, atau disebut dengan Kaisar. Siapapun gelarnya Kaisar atau Herakla. Kemudian orang Gipti ini asal suku orang Mesir. Nah, sebelum Islam datang, orang Gipti ini gelarnya, raja-raja dia Fir'aun. Ya, Fir'aun. Jadi semua raja-raja Gipti ini namanya Fir'aun. Nah, jadi tidak semuanya Fir'aun itu jahat. Fir'aun yang mana? Nah, jadi yang jahat itu terkenal itu adalah raja Fir'aun ini pada masa Nabi Musa. Nah, itu Ramses 12. Nah, jadi gelarnya Fir'aun semua. Kita kemarin masuk tu, ya, masuk ke museum Mesir, tengoklah Ramses tu, kering badannya, ya, jadi kulit tu jadi satu dengan tulang dah, kayak tegorak kan. Nah, mandanglah kita wajah tu, oh kau ni dulu kalau Nabi Musa ni. Nah, kita mandanglah muka dia. Nah, cuma kita bayar lah tu, mandang dia pun bayar. Aduh, tak kuat kan. Nah, kan sebagai saksi Allah lihatkan orang-orang yang melanggar hukum Allah, melanggar utusannya, itu akibatnya tu, ya. Diawetkan sebagai saksi di muka bumi bagaimana orang-orang yang durhaka tidak beriman kepada Allah SWT. Nah, jadi zaman Nabi Yusuf juga Fir'aun juga, tapi bagus orangnya. Nah, zaman Nabi Yusuf, kenapa kau tak bagus? Tak nampak Nabi Yusuf mau jadi menteri? Nah, Nabi Yusuf kan yang akan jadi menteri itu, menteri Bulog, urusan masalah makanan tu. Nah, kan dia akan Nabi Yusuf, berarti rajanya bagus, ya, raja bagus. Jadi ingat ya, jangan terbetik pikiran kita semua Fir'aun itu jahat. Nah, ada yang bagus. Berarti Fir'aun yang zaman Nabi Musa dah tu. Kau bilang jahatnya Nabi Musa.
Kau zaman Nabi Yusuf bagus, ya, baik dia. Kemudian gelarnya lagi. Nah, semenjak Islam datang, makanya gelar-gelar Raja Mesir namanya Al-Aziz. Ya, gelarnya Al-Aziz. Kemudian Turki, bagaimana Turki? Raja dia disebutnya Khaqan. Siapapun raja disebut Khaqan, gelar dia. Kemudian Yaman juga begitu, ada raja namanya apa? Tuba'. Tuba' itu gelar bukan nama dia. Raja Himyar namanya Al-Qail. Ya. Kemana ni? Nak belakang. Nak belakang? Oh, bukan payah ke belakang. Kemudian lagi semuanya dibilang Raja Himyar tadi disebut Al-Qail itu dibilang aqallu darajatun min malik, tapi di bawah raja masih gelar itu. Al-Qail itu masih di bawah raja. Ya, jadi kita mohon maaf nih, kenapa dijelaskan ini biar kita tahu ternyata gelar Najash itu gelar dia, bukan nama dia. Nama dia ya tetap siapa tadi? As-Sam apa? As-Sahma. Ya, As-Sahma. Nah, kemudian disebutkan nama hadis tadi wa kharaja bihim ilal musalla. Maka sahabat bersama Nabi keluar di tempat salat fasufa bihim, mereka membentuk saf. Jadi tempat salat ini di mana dilakukan? Tempat biasa Nabi melaksanakan salat Id di lapangan. Jadi Raja Najas ini meninggal, Nabi menyuruh salat jenazahnya tempat salat Id yang biasa dikerjakan. Ya. Kalau jamaah pergi umrah itu dari Masjid Nabawi itu dia ke arah sebelah kanan itu. Sebelah kanan kita terus tu begitu ada masjid namanya masjid apa nama tu? Al-Humama. Masjid Al-Humama. Itu tempat Nabi salat Id, dibangunlah masjid. Karena disitulah Nabi minta hujan, turun hujan. Maka disebut Al-Humama. Masjid dinaungi awan, kemudian hujan pun turun. Saya pergi kemarin di antara tu sama Mutawib sini lah ni Masjid Al-Humama yang Nabi salat Id di sini. Ya. Sekarang bagi salat ini tadi ni. Salat untuk Raja Najas juga di situ. Biar kita tahu ternyata berapa, tidak jauh juga tu, dah sampai 1 kilo, sekian ratus meter lah tu. Nabi ngambil tempat lapangan untuk salat Id itu. Maka ada ulama berpendapat salat Id itu sunahnya di lapangan, bukan di masjid. Nah, begitu. Ya, pengikut ittiba kepada Nabi SAW. Nah, kemudian biqasdi takthirul musallin, dengan harapan kenapa Nabi ngambil di lapangan supaya orang lebih ramai salat jenazah. Ya. Kenapa? Untuk Raja Najas sekali memberitahu kenapa kaum mata alal Islam. Kerana Raja Najas meninggal dalam keadaan Islam Muslim. Ya. Jadi gimana nih? Nabi di Madinah, Raja Najas ini di Afrika, dan Nabi tahu dia telah beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal tak pernah ketemu, dan wafatnya pun Nabi tahu, hari meninggalnya, jamnya pun Nabi tahu. Nah, maka Nabi suruh salat. Bukannya gampang, dulu tak ada HP, siapa nak beritahu? Ya, lebih jauh lagi itu, Pontianak, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 bulan. Apa lagi belok ke Afrika tu? Lewat Mesir lagi, lewat Sudan baru sampai ke Ethiopia tu. Mungkin mau 2-3 bulan baru sampai. Nah, berita ni hari wafatnya Raja Najas diketahui oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi tahu? Dia beritahu sama Allah. Bagaimana Nabi tahu dia beriman? Allah juga beritahu. Nah, itulah buah daripada hijrah. Jadi hijrah itu mohon maaf 2 tahap, bahkan katakan 3. Yang pertama, hijrah pertama ke Habasyah, bukan ke Madinah, bukan. Nah, jadi rombongan pertama itu dibawa oleh Ja'far bin Abi Talib, abangnya Sayyidina Ali. Nah, itulah tadi waktu dia ketemu dengan Raja Najas itu dia minta perlindungan, apa namanya, suaka politik ya. Jangan sampai mereka di Habasyah itu ditindas sama orang-orang Mekah yang berada di Habasyah. Ternyata orang Mekah banyak juga yang berdagang ke Habasyah.
minta perlindungan ni orang beriman ni. Nabi bilang pergi ke sana, pergilah. Ja'far bin Abi Talib itulah bertemu dengan Raja Najas, disampaikanlah. Begitu orang datang, raja datang di kursinya, orang-orang Habasyah semuanya menunduk begini macam rukuk model. Ya. Ja'far diam tegak ya begini sama sahabat yang lain kan. Raja Habasyah bilang, Raja Najas bilang, kenapa kau tak nunduk dengan aku sebagaimana yang lain? Dia bilang, Ja'far, kami ini didatangi seorang utusan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia orang yang baik, kami percaya akhlaknya begitu mulia. Dia menyampaikan tentang Tuhan, dia menyampaikan tentang ibadah, kami disuruh salat, tanda kebesaran Allah, dan dia menjadi utusan Allah. Langsung Raja Habasyah ambil garis, perbedaan agama kau dengan aku cuma beda garis sini ya, gitu. Sikit ya gitu. Semenjak itulah dia berpikir, akhirnya menerima Islam. Ternyata Nabi yang terakhir diutus dari suku Arab, orang Habasyah terima. Apa sebab? Dia jujur. Disebutkan dalam Taurat, Injil sudah ada tentang Nabi Muhammad SAW, tapi orang Israel tak jujur. Dia nunggu Nabi Muhammad lahir, tapi begitu tahu orang Arab tak mau dia. Dia sangkanya dari Bani Israel. Itulah orang Israel. Ya, disebut Allah ulang-ulang. Kau bukan golongan dia tak mau. Hati-hati jamaah. Ya, tengok siapa ni golongan aku ke, ikut, tak golongan aku tak ikut. Hati-hati, Israel tu. Ya, jadi sifat kesukuan masih kuat Israel tu. Kita tak jadi orang Israel, tapi sifat tu jangan dibawa. Ya, tak bagus sifat itu. Nah, li ta'ziman li sya'nih, kerana mengagungkan. Nabi membesarkan Habash ni, Raja Habash ni, kerana dia masuk Islam, samping iklan, beritahu orang bahawa Raja Habasyah ikut Allah, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa namanya ni? Salat ni. Ini namanya salat ghaib. Ini adalah salat ghaib ni. Mayatnya di Afrika, salat di Madinah. Ya. Jadi makanya kita diperbolehkan salat ghaib. Kalau ada orang bilang salat ghaib tidak ada, berarti dia menolak hadis sahih ni. Ini hadis muttafaqun alaih dari Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, kemudian dalam hadis ini menyebutkan wa kabbara alaihi arba'an. Nah, maka mereka sahabat bersama Nabi salat mayat 4 kali takbir. Ingat, terakhir inilah hadis ini menunjukkan salat mayat itu 4 kali takbir. Tapi ingat, arba'ah takbirat yaqra'ul Fatihah. Jadi 4 kali takbir itu setelah membaca Al-Fatihah ba'dal ula. Takbir pertama Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Kemudian yusalli 'ala Nabi ba'da tsaniyah. Kemudian takbir yang kedua Allahu Akbar, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u lil mayyit ba'da tsalitsa. Kemudian doa khusus kepada mayat setelah takbir yang ketiga. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Kalau dia ramai, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Tergantung mayat. Satu orang, laki-laki, perempuan atau ramai, bunyinya begitu, dia ubah-ubah beda. Allahumma ighfir lahu warhamhu, laki-laki. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha, atau perempuan. Ramai. Umpamanya meninggalnya ramai, ada musibah dan sebagainya, kena penyakit menular, ada 7 orang mayat, letakkan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nah, kemudian wa yaqulu ba'da rabi'ah, kemudian ucapkan doa setelah takbir yang keempat. Allahu Akbar, Allahumma tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini setelah takbir yang keempat. Kalau tak hafal ini, boleh pakai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau tak hafal kayak gini, diam ya. Sah ya, diam. Takbir keempat Allahu Akbar, diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah.
Jadi mohon maaf jamaah kalau pergi umrah di Mekah atau Madinah, setelah takbir keempat tu langsung salam, tak ada jeda untuk berdoa lagi. Kerana menurut mereka tidak ada doa setelah takbir yang keempat, kerana tidak ada warid. Tidak ada warid dari Nabi SAW. Jadi jangan heran jemaah, tak sempat baca doa yang keempat ni, doa takbir keempat. Memang mereka tidak ada doa. Takbir yang keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu dia Mekah Madinah. Kalau saya tetap baca doa ini, biarlah terlambat sikit salam, tak masalah. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan kau halangi ganjaran daripada kematiannya. Wala tabtinna ba'dahu, jangan kau beri kami fitnah setelah meninggalnya dia. Waghfir lana walahu, ampunkan kami dan ampunkan mayatnya. Ya, kalau hafal doa ini, kalau perempuan bagaimana? Allahumma la tahrimna ajraha wala tabtinna ba'daha waghfir lana wala. Ini agak sulit sikit ni. Ya, kalau perempuan. Kalau ramai, Allahumma la tahrimna ajrahum wala tabtinna ba'dahum waghfir lana walahum. Itu kalau ramai. Tak agak hafal, balik zakar tadi. Rabbana. Gampang lah tu dah. Tak ada alasan tak bisa salat mayat. Saya pergi 4 orang meninggal, kenapa tak ikut, tak tahu salat mayat Pak Ustaz? Bukannya payah, lebih susah salat maghrib isyak subuh. Dia berdiri ya, tak pakai rukuk. Ya kan? Ingat tu, tak pakai rukuk tu. Ya, cuma 4 kali takbir. Niat, aku salat mensalatkan orang yang disalatkan imam. Itu ya dah. Aku mensalatkan mayat yang disalatkan oleh imam. Usallim masalah alaihi imam. Begitu dia. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Takbir kedua, Allahu Akbar, kabul, salawat. Takbir ketiga, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'hu anhu. Takbir yang keempat, Allahu Akbar, diam boleh, Rabbana atina pun boleh. Tak ada alasan tak bisa salat jenazah. Paling mudah salat jenazah ni. Ya, paling mudah. Bahkan boleh dikerjakan di kuburan. Yang terlambat datang takziah boleh salat di atas kuburan. Begitu ke cara dia. Ya. Ya. Ada lagi ni. Masih. Nah, mengenai hadis yang pertama kemarin disebut an-na'yah, pemberitahuan itu tak boleh, tapi secara mutlak. Namun di sini disebut juga na'yan najasi. Nabi juga mengumumkan tentang kematian Raja Najas. Tapi ingat, semata-mata mengumumkan, tidak ada niyahah, tidak ada rintihan, tidak ada kebanggaan. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi hadis Al-Bukhari ini khusus ya. Jadi menjelaskan tentang pemberitahuan mayat itu boleh, semata-mata beritahu, tidak ada rintihan, tidak ada kebanggaan, semata-mata beritahu bahawa si fulan meninggal, boleh. Di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh. Telah meninggal fulan bin fulan, jam sekian dimakamkan di sini. Mubah yang disebut begitu boleh, tidak masalah, kerana tidak ada unsur kebanggaan. Dan Nabi SAW melaksanakan takbir, yakni salat jenazah 6 kali. Pernah Nabi salat jenazah takbirnya 6 kali. Itu waktu perang Badar. Ya. Waktu Ahlul Badar, ya, waktu Ahlul Badar itu ada orang-orang yang meninggal bukan dalam peperangan, tetapi meninggal setelah dia luka. Kalau dah luka-luka, kembali ke Madinah, sakit, kemudian meninggal. Ingat, itu bukan lagi syahid, kerana sudah kembali ke Madinah. Sakit sekian hari baru meninggal. Nabi salatkan mereka 6 kali takbir. Nah, hadis yang lain, wa khamsan ala sair sahabah, dan Nabi juga pernah salat jenazah untuk sahabat yang meninggal 5 kali takbir. Ingat ya, ada riwayat ni, pernah Nabi 6 kali takbir, kemudian juga pernah 5 kali takbir. Wa arba'an ala ghairihim, tapi yang banyak riwayatnya selain mereka ini, Nabi salat 4 kali takbir. Hatta matan Najasi, sehingga sampai meninggalnya Raja Najas, Nabi pun bertakbir 4 kali. Riwayat inilah yang dipakai oleh ulama.
Jadi seandainya bapak ibu ikut salat jenazah, imam ni terlupa sampai 5 kali takbir, tidak masalah, salatnya tetap sah. Bagaimana kalau 6 kali takbir? Sah juga. Bagaimana kalau 7? Sah. Tak sah lah, tak ada riwayatnya. Kalau 3 tak sah, 7 tak sah, kerana tidak ada riwayatnya. Riwayat cuma 3 je. 4 kali takbir, 5 kali takbir, 6 kali, macam ni. Namun yang terbaik lakukan hanya 4 kali takbir. Wa thabata ala dhalika hatta tawaffahu Allah. Nah, demikian Allah telah tetapkan sampai wafatnya Raja Najas tadi. Wa kana Rasul yuhibbu takthiru adadil musallin. Nabi senang memperbanyak orang-orang yang salat. Jadi maaf ni ya, makin ramai orang salat makin bagus. Jadi makanya usahakan kalau kita datang takziah, ikutlah salat, jangan duduk saja. Ya, dan Nabi menyenangi itu, makin ramai makin bagus. Kalau kita sering ikut salat jenazah, pertama pahalanya besar, yang keduanya boleh jadi hukum pun berlaku pada diri kita nanti. Kalau kita meninggal, mudah-mudahan orang ramai masalahkan kita. Ya, kerana ada kelebihan ramai orang salat tu. Wasufuf, demikian juga saf, ya, salat dan juga saf. Yazdadul istighfar, supaya bertambah ramainya memohonkan istighfar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi. Itu makin ramai berdua makin bagus. Ya, makin ramai makin bagus. Dari mayat untuk mayat, wa doa, dan doa untuk mereka. Timbullah hukum. Apa hukumnya ni? Yang pertama, dibolehkan mengumumkan kematian mayat bersegera. Segera umumkan, supaya apa? Orang ramai menyaksikan mayat. Keduanya, mempersiapkan salat jenazah dan doa istighfar untuk dia, dan tidak mengenai tak masalah mengenai mengumumkan tadi, diperbolehkan dan itu hukumnya bagus. Yang kedua, jawazus salat ala mayit ghaib, diperbolehkan salat ghaib bagi mayat. Mayat tak ada tempat, min baladi, di tempatnya jauh, kotanya jauh, tak masalah. Kita salat ghaib di sini. Siapa tu siapa ni? Untuk keluarga jamaah yang meninggal di Mekah, boleh. Yang meninggal di mana? Di Surabaya, boleh. Meninggal di mana? Di Papua, boleh. Di mana lagi meninggalnya? Di Sumatera, boleh. Yang jelas dapat informasi bahawa mayat tadi sudah dimandikan dan dikafankan. Itu syaratnya. Dapat telefon, ini mayat sudah dimandikan, dikafankan. Kita di Pontianak, boleh salat ghaib. Ya, tidak masalah. Usalli ala mayyitil ghaib 4 takbirat fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Aku masyarakat mayat ghaib yang tak ada di tempat 4 kali takbir sebagai imam atau makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Salatnya sama, cuman mayat tak ada di depan. Itu ada yang tanya kemarin, kenapa salat mayat tak pakai iftitah? Kenapa salat mayat tak pakai iftitah? Kalau salat ghaib boleh, tapi kalau mayat hadir di depan tak boleh. Coba lihat artinya. Iftitah itu artinya apa? Allahu Akbar. Ini mayat di depan ni. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi, depan mayat. Itu tak boleh tu. Ya, tak boleh pakai iftitah. Tapi kalau ghaib boleh, mayatnya jauh, tak masalah. Wajjahtu wajhiya boleh. Nah, kemudian berkata Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahwasanya sunnah salat ghaib. Ya, sunnah salat ghaib. Menurut Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik, tak sunnah, kata dia. Ini khusus Raja Najas yang letak. Kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kita tidak. Raja Najas tu sama dengan manusia, sudah mayat tu hilang status raja dah. Ayo, siapa berani nak bilang raja? Ya Allah, ampunkanlah raja ini, tak ada. Salat mayat yang meninggal ni raja, presiden. Presiden meninggal, raja meninggal. Ya Allah, ampunkan presiden ini, rahmati presiden ini. Ada tak gelar itu? Ada hilang dah gelar presiden, raja hilang semua. Semuanya namanya mayat. Udah mayat, udah mau raja bukan raja sama aja. Ya, hati-hati calon mayat tu. Maka raja-raja tu kau dapat beritahu masalah mayat ni. Ya,
Presiden beritahu kau calon mayat, hati-hati jangan buat sembarangan, nanti kau susah menangis sepanjang masa dalam kubur bagi akhirat, ya. Nah, jadi mayat itu sebagai pesanan untuk kita berubah. Raja Harun Ar-Rasyid kenapa jadi adil dia? Allah beritahu kepada dia dalam tidur dia, dilihatkan neraka Jahannam. Neraka Jahannam dilihatkan. Dia melihat orang kena siksa, dia kehausan, kering lehernya. Belum kena siksa tu baru dia lihatkan. Baik, dibisikkan dalam mimpi itu, kaki kau di bumi, kaki kanan, kaki kiri di neraka Jahannam. Kalau kau tidak adil, maka kaki kiri menarik kau ke dalam. Gitu. Begitu sadar berkeringat, Harun Ar-Rasyid berkeringat badan. Nah, langsung diminta seorang ulama, berapa ulama diminta tu untuk beri nasihat kepada dia setiap hari perbuatan dia, jangan sampai salah. Jadi dulu raja-raja yang adil tu dikelilingi dia dengan ulama. Ulama siap beri nasihat, jangan sampai salah langkah. Sekarang ulama ditangkap. Kacau dia. Ya kan? Padahal ulama itulah tempat kita menerima nasihat. Siapa lagi? Ketemu dah Nabi? Tanda ulama itulah. Ulama yang betul, yang lurus. Nasihat dia kita dengar. InsyaAllah jadi baik. Kemudian yang ketiga, ya, ini termasuk mukjizatun min mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat Nabi. Apa sebab? Nabi memberitahu kepada kaumnya tentang kematian Najas, dan ini mukjizat. Di Afrika meninggal, Nabi di Madinah, dan Nabi diberitahu wafatnya Raja Najas. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian yang keempat, ini tentang kemuliaan Raja Najas. Islam, waduh, mantap tuh. Ya, biasa bawah tu ikut. Nah, itu yang luar biasa. Dan yang kelima terakhir, nah, tentang takbir salat jenazah tadi. Jadi yang lazim dilakukan 4 kali. Dan ini syariat yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW, diikuti oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Tapi Abu Hanifah berpendapat untuk salat ghaib dibilang cukup sekali, ya. Ya, maaf, angkat tangan, ya, mengangkat tangan sunnah. Allahu Akbar. Abu Hanifah mengatakan bahwasanya mengangkat tangan itu untuk takbir yang pertama, ya. Takbir yang pertama, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Yang kedua, Allahu Akbar, angkat tangan, baca salawat. Yang ketiga, Allahu Akbar, baca doa mayat. Begini tangannya. Nah, kalau kita sunnah setiap takbir angkat tangan, Allahu Akbar. Begitu juga takbir salat Id, sunnah angkat tangan, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu deh. Jangan diturunkan tangan. Kan ada turun tangan. Ada. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Lepaskan tangannya. Allahu Akbar, subhanallah. Dah pakai lepas tu. Langsung ya gini deh. Gitu deh. Ya, tanpa dilepaskan. Wallahu alam. Selesai dah ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.